Halo teman-teman, balik lagi di channel kami, yaitu Selayon Channel. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup hangat di akhir-akhir ini, yaitu mungkin ada yang belum tahu cara ngecek atau link pengumuman hasil seleksi TPNS. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, silakan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan dengan info berita video-video menarik lainnya dari kami. Oke, saat ini kita akan bahas link dan cara cek pengumuman hasil seleksi administrasi P3K tahap 2. Ada dua cara di video kali ini, termasuk kita akan tampilkan jadwal tahapan sampai tanggal berapa bulan inikah finishnya pendaftaran atau penerimaan P3K tahap 2. Oke, menurut kita ambil berita dari CNN, yaitu hasil seleksi administrasi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 tahap 2 diumumkan hari ini. Hari ini itu maksudnya hari Selasa hari ini, tanggal 4 bulan 2. Pelamar bisa mengecek pengumuman melalui SSC, ASN, BKN maupun situs instansi yang dilamar. Nah, untuk proses pengumumannya itu, teman-teman yang sudah mendaftar itu eh, seleksi administrasinya itu mulai hari ini tanggal 4 sampai tanggal 18 bulan 2 bisa dicek pengumumannya. Nanti di situ kelihatan hasilnya. Mengacu jadwal resmi, pengumuman hasil seleksi administrasi P3K tahap 2 dilaksanakan selama 2 pekan hingga Selasa 18 Februari. Tadi di awal saya sudah sampaikan itu tanggal 4 bulan 2 sampai 18 Februari. Setelah pengumuman dilanjutkan, tahapan masa sanggah yang dijadwalkan pada 19 sampai 21 Maret 2025. Masa sanggah ini artinya ada beberapa data perbaikan atau teman-teman yang sudah seleksi tapi tidak tercantum namanya di daftar yang pendaftaran. Kemudian jawaban atau jawab sanggah pada 20 sampai 27 ini dikasih seminggu lagi untuk PPK untuk menjawab 20 sampai 27 Februari 2025. Setelah itu barulah ditetapkan data final seleksi administrasi P3K 2024 tahap 2. Nah, ini setelah melalui proses 18 sampai tanggal 4 Februari sampai 18 Februari itu tahap pengumuman seleksi, kemudian dilanjut lagi 19 sampai 21 itu jadwal atau tahapan masa sanggah, kemudian masuk ke 20 sampai 27 Februari itu baru akan ditetapkan data finalnya. Nah, sampai 8 sampai 23 Maret itu adalah penetapan data final atau data eh, peserta P3K yang sudah lolos. Nah, peserta yang dinyatakan lulus administrasi P3K tahap 2 berhak untuk mengikuti tahapan berikutnya, yakni seleksi kompetisi yang digelar 17 April sampai 16 Mei. Ini nanti akan diadakan seleksi lagi 17 April sampai 16 Mei. Gimana yang tidak lulus? Nah, yang tidak lulus ini kemungkinan teman-teman honorer yang mendaftar P3K, sekali lagi yang tidak lulus ini adalah yang tidak ada eh, apa ya, tidak bisa jadi tidak memenuhi kriteria, kemudian lulus tapi bukan P3K penuh waktu. Di video saya sebelumnya sudah ada, nanti akan teman-teman honorer dijadikan P3K paruh waktu, ya. Kemudian untuk link pengumumannya seperti judul video kali ini, link pengumuman hasil seleksi administratif P3 tahap 2 itu bisa dilihat atau diklik ini https //casn
www.bkn.go.id/id. Nah, selain itu peserta juga dapat melihat hasilnya melalui situs resmi instansi yang dilamar. Kemudian, cari pengumuman hasil seleksi administrasi P3K 2024 tahap 2 pada halaman tersebut. Nah, ini P3K tahap 2 ini tinggal menunggu waktu penetapan hasil akhir ya, penetapan nama-nama. Sebenarnya seleksi administrasi ini nama teman-teman yang honorer itu sudah masuk di BKN, di data BKN. Jadi siapapun yang menjadi honorer, sekali lagi di video-video juga sebelumnya saya sudah sampaikan, itu sudah menjadi prioritas untuk pengangkatan P3 ya. Itu sudah masuk pada P3. Entah lulus di P3K penuh waktu atau tidak, tetap teman-teman sudah menjadi ASN. Nah, cara ngecek pengumuman hasil seleksi juga misalnya P3K ini ada 2 cara, yaitu melalui situs SSC-ASN tadi udah disampaikan, dan link instansi. Link instansi misalnya instansi apa yang dilamar atau seleksi, masuk ikut seleksi. Nah, ceknya di situ ada pengumuman semua. Nah, yang pertama itu teman-teman honorer atau calon P3K yang sesungguhnya itu bisa masuk ke https://sscsn.bkn.go.id/. Nah, kemudian teman-teman masuk atau login di pojok kanan atas, ada tulisannya login di kolom kanan atas gadget Anda atau laptop Anda. Di situ di sebelah kanan ada. Kemudian login menggunakan akun peserta. Jadi teman-teman pelamar atau peserta calon P3K, data-data yang digunakan untuk menjadi peserta P3K jangan sampai tidak diingat atau dilupakan. Karena pada saat pengumuman itu yang akan menjadi modal atau pintu masuk untuk mengecek segala sesuatunya. Bagaimana kita tahu kita lulus kalau kita tidak bisa ngecek masuk ke dalam, istilahnya pintunya, kuncinya. Jadi harus tahu. Harus menggunakan akun peserta. Jadi begitu daftar sebagai P3K itu, di situ sudah ada ID yang didaftar, email yang dipakai, NIK yang dipakai, itu semua udah menjadi prasyarat untuk login ketika ada pengumuman, misalnya pengumuman semacam ini administrasinya, kemudian setelahnya lagi, dan berikut-berikutnya. Kemudian selanjutnya, masukkan nomor induk ke pendidikan. Ini barangkali tidak mungkin hilang kalau NIK-nya selalu ada di KTP. Itu selalu ada, nggak mungkin hilang. Yang paling utama itu adalah email, biasanya email atau nomor induk pertama kali mendaftar. Kemudian selanjutnya itu setelah akun masuk, akan ditampilkan resume pendaftaran peserta, keterangan kelulusan administrasi tahap 2. Nah, di situ ketika masuk menggunakan ID, itu otomatis. Karena menggunakan akun kita pada saat mendaftar sebagai P3K, itu sudah terlock. Jadi, kelock atau kekunci di data BKN. Jadi, kuncinya itu dipegang sama teman-teman peserta. Misalnya, kata kunci atau misalnya tuh teman-teman punya passwordnya ABCD. Nah, pasti diminta passwordnya untuk masuk ke sini. Agar ketika masuk itu akan tersambung langsung atau terpampang data teman-teman. Jadi kalau salah passwordnya atau kalau salah kata kuncinya, tidak akan pernah menemukan hasilnya.
atau tidak gagal terus untuk masuk ke cek pengumumannya. Nah, artinya setelah akun masuk ini langsung terpampang di situ ada keterangan selamat Anda eh, lulus di tahap ini. Nanti ketika sudah lulus, ada keterangan lulus, itu biasanya ada mengikuti berapa tahap lagi. Nanti disuruh ngikutin ada sambungan tes lagi karena untuk prasyarat untuk masuk ke tahap selanjutnya. Ya, di bagian tidak lulus itu sekali lagi tidak boleh berkecil hati. Teman-teman yang tidak lulus sudah terdaftar di BKN, datanya sudah otomatis akan menjadi ASN walaupun P3K paruh waktu. Ya, sekarang cara yang kedua, link instansi. Link instansi yang dimaksud apa? Link instansi itu adalah eh, misalnya kita ngelamar di salah satu instansi pemerintahan, katakanlah apalah gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung masuk eh, ke https://bkn.go.id. Nah, nanti peserta juga bisa mengetahui hasil seleksi administrasi P3K tahap 2 yang diumumkan di website instansi masing-masing. Di situ, itu secara keseluruhan instansi. Kalau yang paling yang paling gampang itu ya masuk di instansi ini. Jadi kelihatan data namanya. Cuman ya ribuan pendaftar akan susah nyarinya. Beda kalau di tahap yang pertama tadi, tahapan pertama tadi, begitu dicek, begitu dibuka, itu udah hasil diri peserta yang terpampang lulus atau tidak lulus, di situ ada keterangannya. Nah, sebagai pengingat aja tambahan, ini ada beberapa tahapan jadwal P3K tahun 2024 yang akan finish di bulan Mei seingat saya, atau di bulan berapa. Itu saat ini tuh kita teman-teman itu sudah sampai di tahap pengumuman hasil seleksi administrasi 4818. Setelah itu nanti ada namanya 9 sampai 21 Februari, itu masa sanggah, tadi sudah dijelaskan dari awal. Kemudian jawaban sanggah itu ada di 20 periode 20 sampai 27, ada waktu lagi seminggu. Selanjutnya nah ini bagi yang sudah lulus itu ada pengumuman pasca masa pengumuman pasca masa sanggah ini 22 sampai 28 Februari 2025. Kemudian penarikan data finalnya itu 1 sampai 7 Maret 2025, di bulan Maret loh. Kemudian pemetaan titik lokasi seleksi kompetisi 8 sampai 23 Maret 2025. Nah, selanjutnya penjadwalan seleksi lagi. Seleksi kompetisi 24 Maret sampai 8 April 2025. Lanjut lagi pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi kompetisi 9 sampai 16 April. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetisi 17 sampai 16 Mei, 17 April sampai 16 Mei 2025. Selanjutnya itu ada pengolahan nilai seleksi kompetisi 22 April sampai 21 Mei 2025. Kemudian pengumuman hasil kelulusan itu 22 sampai 31 Mei 2025. Selanjutnya masih ada lagi pelaksanaan seleksi kompetisi teknis tambahan, itu 25 April sampai 17 Mei. Ya. Kemudian apa lagi sih? Itu ada namanya integrasi nilai seleksi kompetisi dan nilai seleksi kompetisi teknik tambahan, yaitu dijadwalin 30 April sampai 22 Mei 2025. Nah, pengumuman hasil kelulusan itu ada di bulan Mei 22 sampai 31 Mei 2025. Itu hanya tambahan. Kemudian pengisian DRH NI P3K 1 sampai 30 Juni 2025. Pengisian DRH itu data registrasi apalah gitu. Pokoknya DRH P3K. Kemudian yang terakhir itu usul penetapan NIP 3K 1 Juli sampai 31 Juli 2025. Ya, itu tahapan-tahapan tambahannya lagi setelah pengumuman administrasi P3K. Demikian mungkin
link dan data cara cek pengumuman hasil seleksi administrasi P3K 2024 tahap 2. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman, mohon supportnya. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan berita dan video-video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Salam Selayun.